Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anastasia Safa Ramadhani dengan NIM 2019-210422. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan dari perusahaan UD Putra Sinar Jaya. Pada laba rugi UD Putra Sinar Jaya, penjualan tahun 2020 adalah sebesar Rp300.18.750.000 dengan harga pokok penjualan didapatkan dari persediaan barang dagang awal yaitu sebesar 36 juta. Lalu ada pembelian gabah kering sebesar Rp252.500.000. Lalu ada barang tersedia untuk dijual adalah sebesar Rp288.500.000. Lalu dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir yaitu sebesar Rp32 juta. Sehingga harga pokok penjualan didapatkan adalah sebesar Rp256.500.000. Sehingga laba kotor adalah sebesar Rp62.250.000. Lalu untuk beban operasi ada pada gaji pekerja yaitu sebesar 18 juta. Lalu ada pada biaya perawatan mesin sebesar 8 juta. Lalu untuk biaya karung beras adalah sebesar Rp3.240.000. Lalu untuk biaya solar adalah sebesar 18 juta. Lalu untuk biaya kendaraan adalah sebesar Rp3.600.000. Lalu untuk biaya angkut adalah sebesar Rp135.000. Sehingga total beban usaha adalah sebesar Rp50.975.000. Sehingga didapatkan laba operasi adalah sebesar Rp11.275.000. Lalu untuk pendapatan dan biaya lain-lain adalah sebesar Rp37.800.000. Ini didapatkan dari pendapatan lain-lain sebesar 39 juta. Lalu untuk dikurangi dengan biaya listrik sebesar 1.200.000. Lalu sehingga laba sebelum pajak adalah sebesar Rp49.075.000. Dikurangi pajak 0, sehingga laba sesudah pajak adalah sebesar Rp49.075.000. Lalu pada laporan keuangan, di sini ada aktiva lancar yaitu kas sebesar 50 juta, lalu ada piutang sebesar 60 juta dan persediaan sebesar 36 juta. Sehingga total aktiva lancar adalah sebesar 146 juta. Untuk aktiva tetap ada bangunan sebesar 3 miliar dengan akumulasi penyusutan sebesar 2.250 juta. Lalu untuk mesin penggilingan padi ada sebesar 200 juta dengan akumulasi penyusutan mesin penggilingan adalah sebesar 480 juta. Dengan kendaraan ada sebesar 420 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar 504 juta. Sehingga total aktiva tetap adalah sebesar 386 juta. Total aktiva tetap dan ditambah dengan total aktiva lancar adalah sebesar 532 juta. Itu adalah untuk total aktiva secara keseluruhan. Lalu pada liabilitas ada liabilitas lancar. Di sini ada utang usaha sebesar Rp124.250.000. Lalu ada utang gaji sebesar Rp3.300.000. Sehingga total liabilitas lancar adalah sebesar Rp127.550.000. Lalu ada liabilitas jangka panjang yaitu utang bank sebesar Rp155.250.000 sehingga total liabilitas jangka panjang adalah sebesar Rp155.250.000. Total liabilitas secara keseluruhan ini didapatkan dari total liabilitas lancar ditambah dengan total liabilitas jangka panjang sehingga didapatkan Rp282.800.000. Untuk ekuitas sendiri ini ada modal sebesar 150 juta dan laba ditahan adalah sebesar Rp99.200.000. Sehingga total ekuitas adalah sebesar
Rp249.200.000. Lalu untuk total liabilitas dan ekuitas adalah sebesar 532 juta, yang mana balance dengan total aktiva. Lalu pada analisis rasio keuangan UD Putra Sinar Jaya, pada rasio likuiditas, yaitu current ratio, adalah sebesar 114 juta. Maksud saya 114%. Current ratio menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar liabilitas lancar dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Nilai current ratio semakin besar menunjukkan bahwa semakin liquid perusahaan tersebut. Untuk quick ratio menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar liabilitas lancarnya dengan menggunakan aset yang lebih liquid seperti kas dan piutang. Lalu untuk pada receivable turnover, ini adalah menunjukkan bahwa semakin tidak efektif dan efisiennya dalam pengelolaan piutang yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Dan perputaran persediaan menunjukkan bahwa penurunan kemampuan perusahaan dalam menjual produknya. Hal ini mengindikasikan bahwa produk semakin sedikit tidak laku. Lalu pada perputaran aset tetap menunjukkan bahwa pemanfaatan aset tetap untuk mendukung penjualan semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa membaiknya kinerja penjualan perusahaan. Lalu pada perputaran aset meningkat menunjukkan bahwa terjadinya underutilization atas aset perusahaan meskipun ada sedikit peningkatan. Lalu pada debt equity ratio dan debt asset ratio menunjukkan bahwa penurunan dalam penggunaan hutang. Kemampuan perusahaan membayar kewajiban semakin meningkat. Angka rasio menunjukkan bahwa terjadinya persamaan ROA pada tahun 2020 dan tahun 2019. Sedangkan pada ROE menunjukkan penurunan dalam tingkatan penggunaan modal sendiri oleh pihak manajemen perusahaan. Lalu GPA meningkat dari tahun 2019 yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mengontrol persediaan dan menetapkan markup harga ke pelanggan. Lalu OPM menunjukkan angka yang sama, berarti efisiensi seluruh kegiatan operasi sama dengan tahun 2019. Lalu pada NPM sendiri menunjukkan penurunan dari tahun 2019, mengindikasikan bahwa efisiensi perusahaan menurun dalam menjalankan kegiatan produksi maupun operasionalnya. Sekian dari saya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.